Prabowo harus mengembalikan kedaulatan rakyat, ekonomi, politik, hukum, bangsa Indonesia. Kedaulatan negara menjadi katalis yang menginspirasi kedaulatan rakyat dalam wujud yang lebih luas dalam tataran ideal, yaitu kedaulatan budaya, kedaulatan sosial, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan politik. Kedaulatan lebih dari sekadar konsep, ia adalah praktik harian yang merasuki setiap interaksi, setiap kebijakan, setiap niat baik yang ditujukan untuk memajukan bangsa. Setiap sendi kehidupan negara disulam dengan benang-benang kedaulatan yang kuat dan beradab, menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga kaya secara spiritual dan kultural. Kedaulatan yang beradab penentu masa depan bangsa, yang mengajak ke sebuah era, di mana kedaulatan menjadi nyawa dan arah bagi kemajuan bersama. Hal tersebut disampaikan Elvan Gomez, pengacara senior dan praktisi hukum, kepada Detik Fakta TV di kawasan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Minggu malam, 27 Mei 2024. Ini adalah era, di mana masa depan bangsa ditentukan oleh seberapa dalam rakyat memahami, menghargai, dan menerapkan kedaulatan dalam arti yang paling luas dan beradab. Sebuah era di mana kita semua, sebagai satu bangsa, bersatu dalam keberagaman, keadilan, dan kemakmuran, ucap Elvan Gomez. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Komisi Pemilihan Umum menjadi Presiden Indonesia. Namun di balik keberhasilan Pak Prabowo menjadi presiden, ada 4 tugas penting selama 1 hari dia menjabat presiden. Dia harus melaksanakan. Yang satu dilaksanakan adalah kembalikan kedaulatan rakyat. Yang kedua, kembalikan kedaulatan ekonomi. Yang ketiga, kembalikan kedaulatan politik. Yang keempat, kembalikan kedaulatan hukum bangsa Indonesia. Bagaimana cara mengembalikan itu? Yang pertama, tugas Prabowo harus membuat dekret kembali kepada Undang-Undang 45. Yang kedua, Prabowo harus menegakkan yang namanya hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45. Dan selanjutnya Prabowo juga harus menghentikan pengkempirian untuk membuat perbudakan masyarakat, baik dari sistem ekonomi maupun sistem politik, sistem tenaga kerja maupun sistem kesehatan. Dan Indonesia harus keluar dari situ, dan Prabowo harus berani melaksanakan itu. Yang ketiga, Bapak Prabowo juga harus menunjukkan sikap kenegarawannya, negara ini bebas aktif, dan mengembalikan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif sesuai Undang-Undang 45, di mana membentuk MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan membuat utusan golongan yang mempunyai aspirasi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia, serta memfungsikan bagaimana DPR legislatif tadi, partai-partai politik harus tunduk pada kedaulatan rakyat sebagai diatur di pembukaan Undang-Undang 45 maupun dalam batang tubuhnya. Dalam menegakkan tadi DPR, aspirasi DPR bahwa partai politik bukan satu-satunya pegang kedaulatan terresut yang sedang diciptakan. Yang kedua, menghapus sistem ekonomi. Yang ketiga, menghapus sistem ekonomi liberal menjadi ekonomi korporasi yang diciptakan oleh para pendiri negara. Bahwa ekonomi yang terjadi sekarang hanya berputar di sekitar gelintir, dan uang hanya berputar pas gelintir, dan masyarakat kita tidak mampu menjadi sejahtera. Ini dibuktikan oleh sikap Pak Prabowo yang gratis kepada bangsa. Itu satu niat baik, tetapi penyelesaian itu bukan soal makan. Penyelesaian adalah kembalikan ke Undang-Undang 45 secara utuh, dan telah dibuktikan oleh kita secara bersama bahwa amandemen politik terhadap Undang-Undang 45 membuat negara ini hancur dan terpecah belah, baik ekonomi, politik, hukum maupun dalam sistem ketatanegaraan. Nah,
Saya yakin bahwa Pak Prabowo mampu untuk melaksanakan itu, untuk melaksanakan 100 hari tugas penting itu, supaya Pak Prabowo juga dapat meninggalkan kesan sebagai bangsa Indonesia, sebagai negarawan, bahwa Pak Prabowo telah memberi kembalinya Undang-Undang 45 sebagaimana yang telah diatur oleh lakoni Bung Karno untuk menciptakan negara Indonesia yang sejahtera dan negara yang sejahtera dan bangsa yang sejahtera, bangsa yang cerdas, serta mendudukkan fungsi bangsa dan warga negara dalam tataan ke dunia politik maupun ke tata negaraan. Karena secara hukum bangsa dan warga negara terpisah, maka seharusnya yang tumbuh dalam artian menjadi pemimpin negara maupun ada di alat negara, alat pertahanan negara adalah bangsa Indonesia, dan mengembalikan fungsi alat negara dan alat pertahanan negara sebagai pelindung bangsa dan negara Indonesia dan memfungsikan mereka sesuai dengan Undang-Undang 45, bukan sebagai alat pemerintah, adalah sebagai alat negara, di mana tentara maupun polisi adalah alat negara yang berfungsi, satu sebagai keamanan, yang kedua sebagai ketahanan, bukannya alat pemerintah.